Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Satu motor raib saat ditinggal pemiliknya berbelanja di swalayan. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Bandar Lampung. Pelaku menyasar motor yang terparkir di toko swalayan. Kejadian pencurian terjadi di satu toko swalayan di Jalan Pangeran Antasari, Sukabumi, Bandar Lampung pada Minggu 8 Mei 2022 lalu. Satu motor Honda Scoopy berwarna biru putih hilang digasak maling saat diparkir pemiliknya di depan toko swalayan. Saat itu korban berbelanja keperluan rumah tangga di toko swalayan tersebut. Korban baru menyadari sepeda motor miliknya raib setelah keluar dari toko sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut dibenarkan oleh kerabat korban. Ia mengatakan korban sempat mengambil uang di ATM sebelum mampir ke toko swalayan tersebut. Menurutnya korban hanya beberapa menit saja berada di dalam toko. Korban terkejut saat hendak pulang motornya telah raib. Akibatnya korban terpaksa merelakan satu unit Honda Scoopy dengan nomor polisi BE2908AFQ diambil oleh pencuri. Sementara itu Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Devi Sujana mengatakan belum mengetahui perihal laporan korban curanmor. Devi mengatakan akan mengecek terlebih dahulu laporan tersebut kepada jajarannya. Menurutnya, tim Opsnal Satreskrim Polresta Bandar Lampung segera melakukan penyelidikan pasca menerima laporan korban. Penyelidikan akan dilakukan dengan mendalami keterangan korban dan saksi-saksi di sekitar tempat kejadian, termasuk juga mengamankan rekaman CCTV di TKP untuk mengidentifikasi para pelaku curanmor. Berita selanjutnya, sekelompok pemuda terlibat keributan akibat persoalan pembagian makan. Sekelompok pemuda dengan membawa berbagai jenis senjata tajam terlibat keributan di lokasi wisata Pantai Tiska, Serengsem, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Keributan yang terjadi pada hari Minggu 8 Mei 2022 lalu itu sempat diabadikan dengan kamera ponsel warga sekitar. Kapolsek Panjang Kompol M. Joni membantah keributan berawal masalah perebutan lahan parkir antara pihak pengelola dan sejumlah preman. Menurutnya keributan terjadi karena perbedaan jatah makan yang diberikan kepada pemuda yang ikut mengelola keamanan pantai tersebut. Joni memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Bahkan pihaknya langsung melerai kedua kelompok yang hendak bertikai. Joni menambahkan pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap kedua belah pihak yang terlibat dalam keributan. Mereka akan dimintai keterangan lebih lanjut perihal keributan tersebut. Joni menegaskan pihaknya berhak menutup pantai jika kembali terjadi keributan. Terlebih lagi keributan tersebut dilakukan oleh pihak pengelola pantai itu sendiri. Iqbal, pengelola Pantai Tiska, juga membantah keributan tersebut karena perebutan penjagaan lahan parkir. Iqbal mengatakan keributan karena salah paham soal pembagian nasi jatah makan siang karyawan. Perbuatan eks-karyawan yang seolah-olah mengatur pembagian makan ini memunculkan ketersinggungan. Iqbal menyatakan situasi kembali kondusif setelah ditengahi oleh aparat kepolisian setempat. Seperti apa? Jadi awalnya mereka ribut sama pengelola sana tempat wisata. Memang mereka ini bagian dari yang melakukan penjagaan pengamanan seperti parkiran dan sebagainya. Nah ini mereka ribut masalah uang makan, ya, yang diduga tidak semuanya nyampe kepada yang jaga-jaga parkir tersebut, sehingga ya mereka dalam keadaan menolak juga dan marah kepada pengelola parkir karena mungkin makannya telat. Alasan mereka menyerang menggunakan senjata tajam untuk proses? Karena sudah 3 hari ya Pak ya. Nah sudah 3 hari ternyata katanya uang makan tidak mereka terima. Uang makan kepada masing-masing yang jaga parkiran tersebut. Ya. Artinya untuk mereka. Berita selanjutnya,
Sempat viral, 3 pelaku aksi bajing loncat diamankan pihak kepolisian. Jajaran Polsek Panjang berhasil menangkap 3 pelaku bajing loncat yang beraksi di Jalan Soekarno-Hatta, Wailunik, Panjang, Bandar Lampung. Ketiganya tergolong masih remaja, yakni berinisial RP berusia 16 tahun, AW 17 tahun, dan IP 18 tahun. Aksi pelaku bajing loncat yang terjadi pada Minggu 8 Mei 2022 lalu sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat terekam kamera warga dan viral di media sosial. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya ketiga pelaku bajing loncat ini diamankan pada Senin 9 Mei 2022 kemarin. Kapolsek Panjang Kompol M. Joni mengatakan, ketiga tersangka merupakan warga Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Dari tangan tersangka, pihaknya ikut mengamankan barang bukti hasil rampasan dari sebuah truk berupa 50 kg kedelai. Joni menjelaskan modus operandi yang dilakukan pelaku yakni mengambil barang dari dalam truk seusai bongkar muat di Pelabuhan Panjang. Saat keluar dari area pelabuhan, RP dan AW masuk ke dalam bak truk warna hijau tersebut. Keduanya lalu memasukkan kedelai ke dalam karung yang telah mereka sediakan sebelumnya. Sementara IP mengawal dari belakang menggunakan sepeda motor. Karung berisi kedelai dilempar ke jalan, disusul kedua pelaku turun dari truk. Joni menyatakan pihaknya dibantu jajaran Jatanras Polda Lampung langsung melakukan penyelidikan. Akhirnya, ketiga pelaku bajing loncat teridentifikasi keberadaannya. Sementara itu, tersangka RP dan AW mengaku hanya ikut-ikutan karena diajak oleh IP. RP mengatakan baru 1 kali melakukan pencurian dengan modus bajing loncat. Sementara IP mengaku nekat menjadi bajing loncat karena tidak punya pekerjaan tetap. Secara terpisah, korban pengemudi truk bernama Supranudin yang berusia 50 tahun mengaku sudah sering menjadi korban bajing loncat. Supranudin mengaku aksi para pelaku sangat meresahkan para sopir angkutan barang yang berada di Pelabuhan Panjang. Supranudin mengatakan tiap kali menjadi korban dirinya terpaksa menanggung kerugian. Pasalnya, pemilik barang tidak segan-segan meminta ganti rugi karena barang yang dikirim berkurang. Sudah kita amankan 3 orang, ya, 1 orang dewasa, 2 di bawah umur. Terhadap ketiga orang tersebut kita kenakan pasal 363 ayat 4. Kalau dari pemeriksaan terhadap tersangka sendiri sudah sering kali sendiri. Ya, kita duga mungkin dia pernah beberapa kali yang lalu, cuman pengakuan dari tersangka baru melakukan kemarin. Ya, walaupun ini kerugian. Berita selanjutnya, penemuan jasad pria tanpa identitas di aliran Sungai Wai Seputih. Warga di Seputih, Mataram, Lampung Tengah digegerkan dengan penemuan jasad seorang lelaki tanpa identitas. Jasad lelaki yang telah meninggal dunia tersebut ditemukan di aliran Sungai Wai Seputih, Kecamatan Wai Seputih pada Senin 9 Mei 2022 kemarin. Jasad anonim itu pertama kali ditemukan oleh Kudori, warga Seputih Mataram, Lampung Tengah, sekitar pukul 8:50 waktu Indonesia Barat saat dirinya hendak mengambil ikan di sungai. Menurut keterangan Kudori, saat ditemukan posisi jasad lelaki anonim itu dalam kondisi tersangkut jaring ikan milik warga dan dalam posisi terlentang tanpa mengenakan sehelai busana. Karena takut, Kudori lantas melaporkan penemuan jasad anonim itu ke perangkat dusun dan kampung Sri Budaya. Dan lantas dengan perangkat kampung ia melapor ke Mapolsek Seputih Banyak sekitar pukul 9:40 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Ibtu Chandra Dinata mewakili Kapolres AKBP Dovi Fahlevi Sanjaya menjelaskan mendapat laporan saksi-saksi jajarannya lantas menuju tempat kejadian perkara. Menurut Chandra, kondisi jasad anonim tersebut mengalami luka lebam di bagian wajah serta mengeluarkan darah dari bagian hidung dan mulutnya. Korban oleh anggota Polsek Seputih Banyak dan tim Inafis Polres Lampung Tengah lantas dibawa dengan menumpang ambulans ke Rumah Sakit Umum Demang Sepulau Raya untuk dilakukan identifikasi dan pemeriksaan medis. Perangkat kampung dan dusun Subing Karya mengatakan jika tidak ada konfirmasi dari warganya yang merasa kehilangan anggota keluarga dalam beberapa hari terakhir.
Secara terpisah, Kepala BPBD Kampung Tengah Makmuri membenarkan adanya penemuan jasad tersebut. Bahkan anggotanya bersama warga dan kepolisian ikut melakukan evakuasi jenazah ke ambulans. Makmuri memperkirakan jasad sudah meninggal dunia sejak 2 hari lalu. Berita selanjutnya, kisah sepasang kekasih menikah di sel tahanan Lampung Tengah. Ada banyak kisah seorang tahanan atau narapidana terpaksa menikah di tahanan atau sel. Di Kabupaten Lampung Tengah, ada Lukman Safi'i yang menikah dengan pujaan hatinya di Polsek Bangunrejo. Meskipun sedih harus menikah dalam kondisi menjadi tahanan, pemuda berusia 22 tahun ini pasrah dan berjanji mengambil hikmah dari kasusnya. Lukman Safi'i menjadi tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Aparat Polsek Bangunrejo mengamankan warga desa Purwosari, Kecamatan Padang Ratu, Lampung Tengah itu karena kedapatan menggunakan sabu di toilet sekolah dasar negeri di Kampung Sidodadi, Kecamatan Bangunrejo pada Rabu 23 Maret lalu. Kini kasus yang mendera Lukman sudah dalam tahap penyidikan. Polsek Bangunrejo bersiap melimpahkan berkasnya ke Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Di tengah proses hukum inilah jodoh Lukman telah datang. Namanya Nela Fazila, gadis berusia 20 tahun. Lukman mempersuntingnya pada Selasa 29 Maret lalu. Pernikahan Lukman dan Nela berlangsung di tahanan Polsek Bangunrejo. Prosesi sakral itu berjalan sederhana. Sejumlah anggota keluarga kedua belah pihak menghadiri acara tersebut. Pada Sabtu 9 April 2022 lalu, Lukman berbagi cerita mengenai pernikahannya itu. Ia menuturkan keluarganya dan keluarga sang istri telah merestui pernikahan dirinya dan sang pujaan hati. Lukman merasa sedih dengan kondisi harus menikah di tahanan. Tak seperti lazimnya orang-orang yang menikah dengan perayaan di rumah ataupun tempat lain seperti gedung. Namun ia bersyukur dan akan mengambil pelajaran dari kondisi yang dialaminya. Tak hanya itu, Lukman juga menitip pesan kepada istrinya. Di tengah hubungan mereka yang harus terbatasi dengan jeruji besi, Lukman meminta sang istri menunggu dirinya. Ia meyakinkan istrinya untuk menjalani hidup bersamanya setelah proses hukumnya selesai. Berita selanjutnya, seorang remaja diduga lakukan tindak asusila kepada anak di bawah umur. Unit PPA atau Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Waikanan Polda Lampung mengungkap pelaku yang diduga melakukan tindak asusila terhadap anak di bawah umur di Baradatu, Kabupaten Waikanan. Tersangka berinisial SH berusia 17 tahun, berdomisili di Kampung Lebak Peniangan, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Waikanan. Kapolres Waikanan AKBP Teddy Rahesna melalui Kasat Reskrim AKP Andre Triputra menjelaskan, kronologis kejadian pada Selasa 3 Mei 2022 lalu pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Korban Melati, bukan nama sebenarnya, dijemput oleh terlapor dan diajak pergi tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua korban. Orang tua Melati lalu menitip pesan kepada kedua orang tua SH untuk segera memulangkan korban. Selanjutnya pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, SH dan Melati datang yang diantarkan oleh beberapa anggota keluarganya ke rumah korban. Disitulah terungkap, berdasarkan penjelasan Melati bahwa SH telah melakukan tindak asusila dengan korban di salah satu hotel di Baradatu Waikanan. Mendengar hal tersebut, orang tua korban tidak terima dan melaporkan kejadian ke Polres Waikanan. Akibat perbuatannya, pelaku dapat dikenakan pasal 81 ayat 2 dan atau pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.